Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Pertama ada kecepatan rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu cara mencarinya itu V rata-rata adalah delta X per delta T, di mana delta X itu adalah perubahan posisi akhir dikurang posisi awal dengan perubahan waktunya ya sama aja. Nah, kalau kelajuan rata-rata dia itu cara mencarinya itu adalah jarak totalnya, jarak yang ditempuh total per selang waktu atau delta T juga. Nah, itu untuk kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Berikut ada contoh soal dari kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Nah, misalnya nih, seorang pengemudi ojol sedang pergi menjemput penumpangnya. Dia berangkat pukul 13.10 dan sampai tepat pada pukul 13.11. Kelajuan rata-ratanya gimana? Ya udah, kita tinggal lihat dulu aja nih. Kalau kecepatan jangan lupa ya, dia jarak yang dia tempat akhir dikurangin tempat awalnya. Ya. Kalau misalnya nih tempat awal, ini tempat akhir, ya tinggal kita kurangin aja. Berarti jaraknya berapa? 50 meter kan? Nah, gini nih. Terus selang waktunya berapa? Ya udah, selang waktunya dia cuma 1 menit. 1 menit itu 60 detik. Dia jawabannya jadi 0,83 meter per sekon. Nah, kalau misalkan kelajuannya gimana? Ya sama aja. Kalau misalkan kelajuan juga sekarang kita pakai jarak tempuh. 35 tambah 50, 85. Terus dia buat nyampe ke itunya 35 lagi. Berarti totalnya adalah 120. Dengan waktu tempuhnya juga 60 detik. Nah, ini kelajuan rata-ratanya. Paham ya? Yang berikutnya adalah percepatan rata-rata. Sama dengan kecepatan rata-rata, dia juga cuma pakai rumus yang biasa aja kok. Percepatan itu ada delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan, delta T itunya selang waktu ya. Nah, nggak ada yang berubah, rumusnya sama aja ya. Nah, contoh soalnya gini. Misalnya ada soal seperti ini ya. Seseorang mengendarai motor dari diam sampai kecepatan 72 km per jam selama 5 detik. Berapa percepatan rata-rata orang tersebut? Nah, kita kalau udah ngeliat dari soalnya ini kan kita udah ketahui nih. Pertama ada diam, berarti V awalnya yang diketahui pertama adalah V awal atau kecepatan awalnya 0. Kemudian sampai menjadi kecepatan 72 km per jam, berarti kita ubah sekarang dia V akhirnya adalah 72 km per jam. Ya. Nah, dalam waktu 5 detik, berarti kita buat delta T-nya 5 detik ya. Kalian gak usah bingung ini T2 atau T0 ya, karena kan dia udah langsung dalam bilang 5 detik. Nah, langsung aja dibuat delta T-nya 5 detik gitu. Kita langsung aja ke rumusnya ya. Tadi rumusnya adalah sigma V per delta V per delta T, sorry. Nah, 72 per 5. Nah, itu salah ya, bukan 72,5. Kenapa? Karena dia satuannya masih kilometer per jam, sedangkan dalam waktunya detik. Kita ubah jadi 20 meter per sekon ya. Jawabannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Mudah kan mengerjakan percepatan? Oke, yang berikutnya kita masuk ke gerak lurus ya. Gerak lurus itu adalah gerak dari suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jadi kalau bukan yang lintasannya lurus, bukan gerak lurus ya. Lanjut. Di samping gerak lurus, kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan. Kita belajar konsepnya dulu nanti ya. Konsep gerak lurus beraturan itu adalah gerak dari suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap. Oke, karena kecepatannya tetap, ya, kecepatannya selalu sama, makanya dia percepatannya adalah 0. Kalian nggak boleh lupa dong, nilai kecepatan itu kan sama dengan nilai kecepatan dibagi waktu. Kalau kecepatannya 0, 0 dibagi berapapun hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi nilai gerak lurus beraturan itu adalah percepatan 0, kecepatannya konstan. Contoh dari GLBB di kehidupan sehari itu adalah kereta yang sedang melaju. Biasanya kecepatannya tetap tuh. Tapi kalau udah nyampe stasiun lagi, dia bukan jadi GLB lagi, tapi dia jadi GLBB. Karena dari bergerak, kemudian berhenti. Itu ya. Nah, ini kita masuk ke gerak lurus beraturan berikutnya. Nah, kalau gerak lurus beraturan itu kan tadi kecepatannya tetap ya. Makanya di sini kita lihat titik-titiknya tetap nih, jaraknya tetap. Kalau ngelihat dari posisinya, grafiknya juga tetap nih. Ya,
ya, kecepatannya tetap, percepatannya dia ada di lintasan 0. Nah, untuk mencari persamaan gerak lurus beraturan itu, kita pakai rumus yang awal aja. Jadi, rumus awal itu kan adalah V adalah delta X per delta T. Kalau kita kali silang nilai V dengan nilai delta T-nya, kita dapetin nilai delta X sama dengan V dikali delta T nih. Nah, delta X itu kan perubahan posisi ya. Kita ubah dari posisi akhir dikurang posisi awal boleh dong. Jadi kayak dapat kita posisinya seperti itu rumusnya ya. Nah, kalau kita mau dapetin nilai posisi akhir, rumusnya seperti itu. Gampang kan rumus-rumusnya? Ini kasih keterangannya deh. Delta X itu adalah perubahan posisi. Kalau posisi dalam satuannya meter ya. V itu kecepatan, satuannya meter per sekon. Nah, delta T itu perubahan waktu atau selang waktu, satuannya adalah second. Mungkin hanya itu aja nih persamaan-persamaan di gerak lurus beraturan. Semoga paham ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Soalnya gini, seekor kuda berlari di landasan lurus jauh 100 meter dalam waktu 5 detik. Berapa kecepatannya? Kemudian waktu untuk menempuh 365 meter. Ya, kita ketahui dulu nih. Diketahui yang pertama adalah lintasan si kuda. Nah, berarti kita pakai delta X sama dengan 100 meter. Ya, kemudian kita lihat lagi soal dalam waktu 5 detik. Berarti kita punya delta T-nya sama dengan 5 second atau 5 detik ya. Nah, cara yang pertama untuk mencari nilai berapa kecepatan, kita pakai rumusnya aja langsung. Rumusnya itu apa sih? V sama dengan delta X per delta T. Kita tinggal masukin deh, karena udah satuannya sama-sama meter per sekon. Jadi jawabannya adalah 20 meter per sekon. Gitu ya. Itu untuk soalan yang A. Masuk ke soal berikutnya yaitu waktu untuk menempuh 365 meter. Dari persamaan di atas kita ubah aja. Delta T-nya diubah jadi di posisi V. Ya, delta T sama dengan delta X per V. Tinggal masukin rumusnya deh, 365 per 20. Jawabannya adalah 18,25 second. Seperti itu deh. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Sorry ada gangguan sebentar. Lanjut. Contohnya soalnya seperti ini. Jika ada grafik ceritanya ya, dengan kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Nah, kita gambar dulu deh biar gampang. Ya, kita gambar. Nah, kalau dilihat dari soal, kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Tulis dulu. Terus, waktu awalnya 2 detik, waktu akhirnya 4 detik. Nah, yang ditanya yang pertama adalah kecepatan, yang kedua jarak yang telah diketahui T2-nya. Nah, ini tuh caranya gampang aja nih. Kita sekarang pakai rumus aja. Rumus yang pertama kan jangan lupa V sama dengan delta X per delta T. Nah, kita tinggal ganti aja nilai delta X sama V-nya. Kita masukin deh. Delta T-nya 2. Masukin, dapat jawabannya 20 meter. Karena gerak lurus beraturan, berarti kecepatannya konstan. Kecepatan 1 sama dengan kecepatan akhir, 10 meter per sekon. Kita tinggal nyari delta X-nya aja. Kelar kan delta X-nya? Ada lagi cara mencari delta X yang kedua, yaitu pakai luas grafik. Panjangnya 2, lebarnya 10. Sama-sama dapat 20 deh.